Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian LI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat. Sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian Dwi. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etik lah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian LI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etik lah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian LI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogroseno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogroseno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogroseno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogroseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian Dwi. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat. Sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja. Dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja. Dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian Dwi. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian LI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogroseno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogroseno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogroseno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogroseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian WI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian Dwi. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat. Sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian LI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etik lah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian LI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian LI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogroseno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogroseno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogroseno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogroseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogroseno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogroseno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogroseno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogroseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian Dwi. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat. Sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian Dwi. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etik lah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etik lah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian Dwi. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.
Isu Rudiana dipecat Polri mencuat hingga sewa pengacara sendiri. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul ke hadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul ke hadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Tidak menghilang, karena memang setelah ini ramai saya sebagai polisi aktif harus taat pada aturan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini 8 tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Bukan terbentur aturan, saya seorang polisi yang selalu taat, kata Ibtu Rudiana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tidak, kehilangan jabatan, katanya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul ke hadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Harusnya scientific investigation sekarang bisa, kalau sekarang misalnya fitnah, tapi malah mengarahkan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu-itu saja, dia lagi. Dan dia gak dibela Polri. Polri tidak menyiapkan pengacara, kata Farhad Abbas. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Berarti dia sudah bicara sendiri dan menyadari melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri. Akhirnya dia grogi dan mengatakan sumpah pocong, kata Farhad Abbas. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etiklah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah 3 hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Isu Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina mencuat, sebelumnya ia beralasan tak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan. Diketahui kini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu Ibtu Rudiana dipecat karena belakangan ia berani muncul di hadapan publik. Ia bahkan menunjuk Elza Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya, padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Ibtu Rudiana bahkan kini berani melakukan sumpah pocong dalam kasus Vina demi buktikan jika dirinya tak salah. Tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon karena kecelakaan semakin menguat.
Namun, pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak terkait jika keduanya tewas karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh seorang saksi bernama M. Ismail, pengendara yang melintas di jembatan Talun Cirebon pada saat kejadian. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke jembatan Talun Cirebon. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menyatakan saat pemeriksaan awal polisi dan dokter memberi keterangan bahwa motif kasus Vina karena kecelakaan. Di situ ada tercantum dokter mendapat keterangan itu kecelakaan, tercantum di pemeriksaan awal. Bukan otopsi, kata Titin Prialianti. Mendengar itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni justru tak terima. Pitra Romadoni bahkan sampai menuduh dokter yang menyatakan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan adalah abal-abal. Keterangan yang mana buktikan dong dokter yang mana mengatakan. Mana mungkin dokter menyatakan ini kecelakaan, itu namanya dokter abal-abal, kata Pitra Romadoni. Ex-Kapolri Komjen Purnawirawan Ogrosoeno menilai tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Ogrosoeno bahkan menilai perbuatan Ibtu Rudiana sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan. Menurutnya, dari awal cerita Ibtu Rudiana sudah banyak kejanggalan. Laporannya pun dibuat seolah-olah ia mengetahui anaknya dilempari batu oleh terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Ogrosoeno bahkan tidak segan-segan menyamakan tindakan Ibtu Rudiana dengan kasus Verdi Sambo. Menurut Ogrosoeno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2 yakni Irjen. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam.